Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat Kang. Sip, mantap. Sekarang kita masuk ke praktikum desain dan analisis eksperimen 1, praktikum yang kedua. Nah, di praktikum ini kalian bisa lihat di G Drive-nya udah diupload kok. Nah, sekarang kita akan masuk ke model matematis untuk desain acak sempurna, modelnya model acak dan komponen varian sebagai uji lanjut gitu. Udah pada dilihat, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah, Kang. Oke, Cip, sedikit pendahuluan aja. Jadi di desain acak sempurna ini ada dua model ya. Model yang pertama itu model yang kemarin disebut dengan model tetap. Kemudian yang sekarang itu ada model acak. Nah, apa sih bedanya? Kalian juga udah belajar kan tentang model acak. Nah, jadi yang kemarin itu model tetap. Model tetap itu si faktor atau perlakuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum penelitian oleh si peneliti. Sedangkan untuk model acak terjadi karena adanya keterbatasan biaya, waktu, dan lain-lain seperti halnya pada sampling gitu. Misalnya, untuk keterbatasan waktu, misalkan kita ingin menganalisis seberapa besar pengaruh pupuk terhadap letak sawah. Nah, apabila kita ingin menganalisis secara populasi atau keseluruhan, pasti bakal membutuhkan biaya waktu yang banyak. Sedangkan si peneliti ingin melakukan proses itu seefisien mungkin. Sehingga dipilihlah model acak. Model acaknya seperti apa? Misalkan model acaknya itu, si faktornya itu dipilih letak sawah yang berdekatan dengannya. Misalkan ada di Jatinangor. Jadi di Jatinangor saja. Nah, untuk perlakuannya misalkan pupuk. Pupuknya itu kan ada banyak macam-macam. Ada pupuk kandang, urea, N2. Nah, karena keterbatasan biaya, jadi si peneliti nggak bisa beli semua tuh. Jadi si peneliti cuma ngambil 3 aja. Pupuk kandang, urea, sama pupuk N2. Nah, nanti kesimpulan yang dianalisis atau kesimpulan yang didapatkan itu cuma berlaku untuk yang ketiga pupuk itu. Jadi tidak bisa digeneralisir untuk semua populasi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk modelnya itu sama seperti kayak model tetap biasa aja kayak YIJ sama dengan mu ditambah TOI ditambah EIJ. Nah, ada perbedaannya sama modal tetap untuk asumsi. Ini untuk errornya tetap sama kayak modal tetap. Nah, untuk perlakuannya itu, si TOI-nya itu tidak sama dengan 0. Tapi TOI-nya itu mengikuti distribusi normal identik dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Sedangkan untuk hipotesisnya itu bukan TOI sama dengan 0, tapi sigma kuadrat sama dengan 0. Dengan hipotesisnya untuk H0 itu keragaman dalam populasi perlakuan tidak mempengaruhi respon. Dan untuk hipotesis alternatifnya itu sigma kuadrat tidak sama dengan 0 atau keragaman dalam populasi perlakuan mempengaruhi respon. Ini boleh bebas aja yang di sininya. Mau itu tidak terdapat keragaman atau keragaman tidak mempengaruhi, ini sama aja. Nah, untuk model ANAVA-nya, nah, karena di desain acak sempurna ini tidak ada perbedaan, jadi untuk cara ngitung manualnya pun sama. Dan untuk software-nya juga sama. Nah, nanti bakal ada yang namanya desain faktorial tuh, habis UTS. Jadi
kalau untuk desain faktorial itu modal tetap sama modal acaknya itu beda untuk statistik ujinya. Sedangkan untuk desain acak sempurna yang sekarang ini sama aja ngitungnya gitu. Gimana? Ada yang ditanyain belum untuk pendahuluannya? Belum, Kang. Kalau gimana? Belum, Aman Kang. semuanya? Ngerti? Masih Pada belum ngerti ada kan? pertanyaan. Oke, mantap. Oke, udah pada dibuka belum filenya? Bisa dibuka dulu filenya. Nah, di sini ada contoh soal yang kemarin. Nah, si contoh soalnya itu kayak kemarin ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh campuran katun terhadap daya regang kain. Nah, dimisalkan si persenan katun atau pengaruh campuran katun ini bersifat modelnya acak. Nah, jadi acaknya itu di populasinya itu sebenarnya ada yang 0%, 5%, 100%. Nah, sedangkan untuk model acak ini kita dipilihlah 5% katun, 5 macam persenan katun yang akan diujikan gitu. Jadi kita ini sedang meneliti untuk model acak. Bisa dibuka R-nya. Kelihatan nggak R-nya? Udah kan? Ada, Kang. Oke. Jadi di sini ada contoh soalnya sama kayak kemarin, tapi di sini dimisalkan si pengaruh campuran katun ini bersifat modelnya acak. Nah, untuk input datanya tetap sama kayak kemarin. Bisa pakai yang atas atau pakai yang bawah biar cepet yang bawah juga nggak apa-apa. Sambil dibuka ya R-nya, dicobain-cobain. Nanti samain hasilnya gitu. Nah, untuk responnya itu daya regang kain. Nah, karena aku kayak kemarin inputnya ke samping, jadi kalian ikutin ininya ke samping responnya. 7, 7, 5, 11, 9, 12, 17, sampai 11. Nah, itu kayak kemarin. Kalau misalkan si persenan katun ini kalian inputnya ke bawah, responnya pun ikutan ke bawah jadi inputnya. Jadi 7, 12, 14, 19, 7, sampai 11. Nah, habis itu sama aja kayak kemarin membuat data frame. Untuk faktornya itu ada katun dan responnya itu daya regang. Selanjutnya kita buat ANOVA. Sama kayak kemarin, daya regang dipengaruhi oleh katun dengan datanya adalah data. Nah, kalian lakukan hasil ANOVA-nya di summary. Nah, kita cobain dulu ya. Ambil dicobain dulu di R-nya. Oke, Kang. Oke, ini aku jelasin dulu ya. Nah, ternyata setelah diuji ANOVA, terlihat bahwa p-value dari katun ini sangat kecil sekali atau hampir mendekati 0 dengan signifikannya mendekati 0 juga. Itu dilihat dari bintangnya 3. Sehingga untuk kriteria ujinya tolak H0 apabila p-value kurang dari alfa. Alfa yang digunakan di sini sebesar 5% tentunya seperti umumnya. Sehingga untuk kasus ini H0-nya ditolak. Sampai sini ada yang ditanyain? Sama aja kayak kemarin kok. Kang, bintang 3 kenapa, Kang? Oh, bintang 3 kayak kemarin. Bintang 3 itu kalau bintangnya 3 lihat di sini di signifikan codes-nya.
Jadi bintang 3 itu hampir mendekati 0 gitu. Gimana, Rul? Kayak kemarin aja. Iya, oke, Kang. Oke, yang lain ada yang ditanyain? Kalau dari aku masih aman, Kang. Enggak, Kang. Oke, mantap. Yang lain, winner. Aman, Kang. Oke. Nah, ini sebenarnya data yang kemarin jadi sama. Nah, bukan sedangkan. Nah, setelah kita lihat p-value-nya ternyata kurang dari alfa, sehingga H0-nya ditolak kan. Sehingga perlu uji lanjut. Nah, uji lanjut di sini karena modelnya model acak, jadi nggak bisa pakai taki, nggak bisa pakai Duncan, nggak bisa pakai Ceph, nggak bisa pakai Newman-Clausen. Jadi ada yang namanya itu komponen variance. Nah, di sini komponen variance. Kalian bisa baca-baca lagi sama materinya. Nah, komponen variance ini terjadi karena ini nih. Menurut sumber, ini sumbernya dari Sujana ya. Nah, Jack, nggak kelihatan. Nah, ini sumbernya dari Sujana. Komponen variance-nya terjadi karena jumlah kuadrat perlakuan untuk model acak melukiskan variasi antara rata-rata semua pengamatan yang dicatat untuk tiap perlakuan, dan karena rata-rata tersebut akan bervariasi disebabkan oleh adanya variasi antara perlakuan dan variasi antara unit-unit eksperimen dalam perlakuan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca sendiri di Sujana, situ ada, tapi biasanya nggak akan ditanyain sih, tapi untuk memahaminya kalian boleh baca di Sujana gitu. Kalian aku akan jelasin secara proses perhitungannya menggunakan R gitu. Nah, untuk komponen variance ini apa saja yang dibutuhkan? Nah, di sini ternyata dibutuhkannya itu adalah ekspektasi dari mean square. Nah, kalian bisa lihat di sini. Karena tadi kita ambil sampel dari populasi, sehingga kita ngambil sampelnya itu dan hasilnya itu harus unbiased gitu, atau tidak bias. Nah, tidak biasnya itu ngeceknya itu gimana? Yaitu dengan menggunakan ekspektasi dari mean square errornya harus sama dengan sigma kuadrat dari errornya. Nah, untuk estimasi sigma kuadratnya itu, di sini kita menggunakan MSE. MSE itu mean square error yang tadi nih. Nah, yang ini 8,06. Selanjutnya, kita akan mencari ekspektasi dari mean square perlakuan atau treatment. Rumusnya itu dengan sigma kuadrat error yang tadi ditambah dengan N sigma kuadrat dari perlakuan itu sendiri. Karena ini populasi, jadi kita menggunakan estimasi. Estimasi dari ini itu adalah S. Buat varian sampelnya itu kan kalau dari populasi itu pakai sigma. Nah, kalau varians dari sampel itu pakai S. Bukan S batu, tapi S error, S kuadrat error ditambah N S kuadrat perlakuan. Nah, ini sama aja kayak mean square perlakuan menurut rumus gitu. Mean square perlakuannya itu yang mana? Yang ini. Nah, 118,94 yang dari pengaruh perlakuannya atau katungnya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat ini, kita lihat dulu si komponen variance ini rumusnya kayak gimana sih? Nah, ternyata rumus dari komponen variance-nya itu adalah
sigma kuadrat perlakuan dibagi sigma kuadrat dari error ditambah sigma kuadrat perlakuan dikali 100%. Nah, sigma kuadrat perlakuannya dari mana? Nah, dari sini, dari estimasinya. Sehingga kalau dari persamaan ini kita bisa dapat sigma kuadrat perlakuannya itu adalah MST dikurangi ini sigma kuadrat error dibagi dengan N. Nah, karena tadi sigma kuadrat errornya itu sama dengan MSE yang ini, jadi kita dapatkan hasil taksirannya untuk sigma kuadrat perlakuannya adalah ini. Gampang kok kalau nanti habis praktek softwarenya mah gampang. Nah, setelah didapat ini, baru kita masukin ke rumus komponen variansnya gitu. Yang ini. Ini berlaku, ini rumus yang ini berlaku apabila N atau jumlah replikasi dari tiap perlakuannya itu sama. Nah, gimana kalau berbeda? Ada di bawah. Nah, ini untuk ukuran sampel tidak sama. Jadi kita misalkan N sama dengan N0. N0-nya itu rumusnya itu seperti yang kalian sudah belajar ya. 1 per A dikurangi 1. A ini apa? A ini jumlah perlakuan. Kalau misalkan tadi yang ini, untuk soal yang tadi jumlah perlakuannya itu ada 5. Terdapat 5 macam pengaruh Katun. Dikali dengan sigma NI. NI ini tadi apa? Replikasi tiap perlakuan dikurangi dengan replikasi kuadrat tiap perlakuan dibagi replikasi tiap perlakuan. Kejauhan ya? Oke, ada yang ditanyain dulu. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Halo Jason, aman? Aman, Kang. Oke, udah pada ngerti ya? Lilis. Halo Lilis. Oke, nggak ada ya. Gimana Mila? Aman? Kenapa Kang? Maaf baru dengar. Oke. Ngerti komponen varians? Ngerti. Oke. Maaf Yang ya lain? Kang, berisik lagi di kelas soalnya. Oke, kalem. Yang lain gimana? Ada yang ditanyain? Pus, gimana Pus? Ada yang ditanyain nggak? Masih aman, Kang. Oke, kita lanjut aja ya ke perhitungan softwarenya. Kalian buka dulu R-nya. Nah, sip. Nah, setelah kita dapat tadi tabel ANAVA ini, kita akan lanjut ke uji lanjut. Nah, uji lanjutnya itu, ini jelas nggak? Kelihatan nggak? Nggak bisa. Kelihatan kan? Oke, lanjut aja ya. Kita lihat di sini. Nah, gampangnya, ini cara aku sih gampang. Jadi kita deklarasiin dulu sigma kuadratnya itu. Tadi kan sigma kuadrat itu sama dengan MSE. Jadi sigma E kuadrat ini maksudnya sigma kuadrat error sama dengan 8,06. Dari mana? Dari yang tadi 8,06 dari residual mean square-nya. Mean square residualnya. Nah, selanjutnya seperti rumus yang tadi, MST yang tadi panjang bisa dilihat lagi. Untuk MST atau mean square perlakuannya itu ada di sini yang dikatun 118,94 sehingga didapatkan sigma kuadrat dari perlakuan atau sigma T kuadrat di sini itu MST dikurangi sigma E kuadrat yang tadi itu dibagi 5. 5 ini apa? N. Atau replikasi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa pakai ini? Nggak pakai N0?
Karena replikasi tiap perlakuannya itu sama, ada 5. Nanti kalian bakal menghadapi soal yang di sini 5, di sini 2, di sini cuma ada 3 replikasinya. Jadi kalian sesuaiin sama si soalnya. Nah, setelah kalian dapat ini, langsung deh mencari komponen varians. Rumusnya yang ini, yaitu sigma T kuadrat, sigma T2 dibagi dengan sigma E2 ditambah sigma T2 dikali dengan 100. Kita cobain ya. Nah, ini deklarasinya. Nah, didapatkan hasil 73,34303. Sampai di sini ada yang ditanyain untuk sintaksnya? Hamid, gimana Hamid? Aman, Kang. Mantap. Nabila, gimana Nabila? Aman, Kang. Oke. Yang lain ada yang ditanyain? Aman, Kang. Oke. Nah, aku kasih contoh buat yang replikasi yang tadi tidak sama ya. Tapi ini pakai contoh soal yang tadi. Misalkan di sini ada untuk 15% kartun ini ternyata replikasinya ada 5. Yang 20% kartun ini ternyata cuma ada 4, misalkan disekat di sini. Kemudian untuk yang 30% ini ada 4 replikasi. Nah, kita pakai sintaks yang bawah ini. Kita definisikan dulu untuk simbol-simbol yang ada di rumus ini. Nah, yang dibutuhkan di sini ada A atau jumlah perlakuan, kemudian ada NI, dan ada NI kuadrat. Kita masuk ke sintaksnya. Tadi A sama dengan 5, jumlah perlakuannya. Kemudian ada sigma NI, ada 25. Kemudian sigma NI kuadratnya ada 125. Jadi misalkan di sini untuk sigma NI dulu ya. Sigma NI-nya itu dijumlahin tiap perlakuan ada berapa. Nih misalkan yang ini ada. Nah, misalkan di sini tadi. Kita pakai soal yang ini lagi aja. Untuk sigma NI sendiri, di sini untuk perlakuan yang pertama ada 5. Di sini ada 5, 5, 5, 5. Nah, jumlahin 25. Nah, untuk sigma NI2 atau sigma NI kuadrat ini kalian tinggal pangkat 2 kan atau kuadratkan. Jadi ini 5 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat. Nanti 5 kuadrat di sini 25, 25 tambah 25 tambah 25. Nanti dijumlahkan didapatkan hasil 125. Nah, untuk MSE tadi 8,6, 8,06 ya, sama kayak yang ini. Untuk MST-nya sama kayak tadi. Nah, langsung aja pakai rumus yang ini. Oke, kita cobain ya. Nah, ternyata hasilnya sama. Oh, ini MSC. MST. Nah, ternyata hasilnya sama aja karena contoh soalnya sama. Oke, jadi kalau misalkan kalian nemuin soal yang replikasinya berbeda atau tidak seimbang, kalian pakai sintaksnya yang ini. Oke? Ada yang ditanyain lagi?
Sambil Kang dicobain. mau nanya. Oke. Siapa ini? Puspa? Heeh. Iya. Itu teh berarti kalau misalnya ngitung sigma NI sama sigma NI kuadrat tuh dia tuh berarti kayak ngitungnya baris gitu ya Kang, bukan kolom. Oh, coba lihat di sini. Contoh soalnya. Nah, jadi si contoh soalnya itu ternyata si perlakuannya itu ada di sini. Otomatis replikasinya pun ke samping. Jadi kita Oh, ngitungnya ke sini. Ini ada 5 replikasi. Di sini juga ada 5 replikasi. Beda kasusnya kalau misalkan si perlakuannya itu atau misalkan si persenan katun ini ternyata ada di sini nih. Di sini 15, di sini 20, di sini 25. Otomatis kita ngitung replikasinya pun ikut ke bawah. Jadi tergantung soal penempatan si perlakuannya ada di mana gitu, Bos. Gimana? siap. Paham, Oke, Kang. Makasih, Kang. siap. Yang lain ada yang mau ditanyain? Oh iya, buat isi absennya udah bisa langsung di-share ya. Kalian tinggal klik di sheet-nya untuk praktikum desain eksperimen. Nanti jangan lupa absen di sheet ya. Tinggal klik, itu pesan dari Bu Eni tadi. Oke. Oke, Kang. Ada yang ditanyain? Sampai sini dulu aja. Rifki mana sih Rifki? Gimana Ki? Rifki di sini kan ada. Nggak ada. Kemana ya? Julio, gimana? Aman? Aman, Kang. Oke. Si Rifki kemana dah? Nggak ada. Oke. Gimana Pak Leno? Ada yang ditanyain nggak? Belum ada, Kang. Oke. Nah, untuk mempermudah kalian, aku udah bikin function di sini. Biar tinggal klik run aja. Nah, di sini aku udah masukin ke function-functionnya. Nih kalian yang di G Drive aku belum dimasukin. Kalian cobain sendiri aja nih di sini. Nah, di sini ada function. Cara bikin function kalian udah pada ngerti belum? Kalau belum, kalian belajar aja dulu ya. Nah, jadi di sini ada komponen varians, ini sebagai deklarasinya. Kemudian didefinisikan sebagai function. Nah, ini ada function. Kita butuh variabelnya itu ada n, sigma n kuadrat yang tadi yang harusnya ada ni. Di sini aku pakai sigma n aja, sigma n kuadrat, MSE sama MST. Nah, ini yang dibutuhin variabelnya. Nanti ada kurung kurawal buka. Di bawahnya kalian masukin si rumus-rumus yang tadi di atas, masukin ke sini. Sampai akhirnya dapat KV, komponen varian sampai dikali 100. Nanti di bawahnya atau di akhirnya kalian tinggal print sintaknya, print KV. Terus tutup kurung kurawalnya ditutup. Nah, contoh, ini kan udah jadi ya rumusnya. Kita run. Nah, udah dapat gini, kalian tinggal masukin variabel-variabel yang didapat dari soal. Itu dengan cara komponen varians, ini deklarasinya. Kemudian kalian masukin n-nya sama dengan 5, tadi sigma n 25, sigma n kuadratnya 125, MSE-nya yang tadi, MST-nya juga yang tadi yang di soal yang sama. Tinggal run. Ada beres.
Jadi kalian cuma ganti-ganti ini doang nih. Ganti ini doang, misalkan ininya 50. 5N kuadratnya 200. Nah, MSE-nya kalian bisa pilih 9. Terus ininya 200. Nah, tinggal klik aja. Pasti keluar hasilnya gitu. Nah, itu sih buat insight hari ini. Aku kasih kalian function gitu biar lebih mudah nanti pas ujian atau apa. Soalnya cuma di Bu Eni aja yang dikasih komponen varian. Soalnya aku pas sama Bu Triani nggak dapat gitu model acaknya. Sedangkan sama Bu Eni ada model acak. Gimana? Bagus kan function? Mantap, Kang. Makasih, Kang. Itu di G Drive-nya aku belum masukin. Kalian ketik sendiri aja ya di sini. Atau nanti aku bakal update kok. Siap-siap, Kang. Oke. Nah, setelah kalian dapat komponen variansinya itu 73,34303, kalian pasti nanyain ini apa sih? Nah, ini dari buku Sujana yang tadi ya. Nah, bisa diinterpretasinya kayak gini nih. Dari hasil perhitungan nilai komponen varians, didapatkan hasil sebagai berikut. Bentar, ada yang masuk. Apa nih? Oh, mantap, Rol. Selamat. Oke, jadi interpretasinya itu dari hasil perhitungan nilai komponen varians, didapatkan hasil sebagai berikut. 73,3430% dari varians keseluruhan yang dianggap sebagai akibat perbedaan antar kelompok. Dan hanya sisanya 100 dikurangi 73,3430 itu 26,65657%. Ini disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam kelompok. Nah, kalau yang atas tadi komponen variasinya itu kekeliruannya antar kelompok, sedangkan yang bawah itu dalam kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi apa sih antar kelompok, dalam kelompok, nanti kalian bisa cari tahu sendiri gitu. Oke, paling itu buat interpretasinya. Gimana? Pada ngerti kan? Cara ngitungnya aja. Buat praktikum ini cara ngitungnya pakai software R. Gimana? Ada yang ditanyain belum? Aku pengen nanya, Kang, tapi bukan tentang perhitungannya. Ini siapa? Boleh gak? Oh, Mila. Sok. Apa? Tapi bukan tentang perhitungannya. Kan tadi ada H0 sama 1. Berarti kalau misalnya kayak gitu artinya gimana? Oh, yang atas ya, yang hipotesis. Iya. Nah, jadi buat hipotesis model acak ini beda sama model tetap yang kemarin. Kan model tetap kemarin tuh misalkan TOI sama dengan 0, atau TO1 sama dengan TO2, atau mu sama dengan mu1, mu2. Nah, sedangkan di model acak ini kita pakainya varians atau sigma kuadrat dari perlakuan. Jadi di sini adalah sigma kuadrat dari treatment atau T atau TOI sama dengan 0. Artinya, kalau dengan contoh soal yang tadi, keragaman dalam populasi perlakuan campuran katun tidak mempengaruhi daya regang kain gitu. Artinya, untuk H1-nya itu pakai tidak sama dengan, berarti keragaman dalam populasi campuran katun ini mempengaruhi daya regang kain tadi. Jadi yang H0 itu tidak mempengaruhi, keragamannya tidak mempengaruhi. Kalau buat H1-nya itu keragamannya mempengaruhi.
Gitu Mila. Udah ngerti belum? Iya. Oke, Kang Nuhun. Jadi beda untuk hipotesis modal tetap sama modal acak. Ada yang ditanyain lagi? Yang lain? Firya gimana Firya? Ngerti? Masih aman. Ada yang ditanyain lagi nggak? Halo? Putri gimana Putri? Aman? Amsal gimana Amsal? Udah ngerti kan? Ngerti, Kang. Oke, mantap. Fly. Fly. Ngerti kan fly? Aman, Kang. Oke. Yang lain ada yang ditanyain mumpung masih di sini nih. Boleh ada yang ditanyain? Soalnya untuk perhitungan dari model acak dan uji lanjut pakai komponen varian udah sampai sini sih. Gimana? Ada yang ditanyain lagi enggak? Kang mau nanya tapi bukan tentang perhitungannya. Oke, gimana? Kalau misalnya ini kan kalau yang tetap mah kalau misalnya H0 diterima nggak usah uji lanjut. Ini juga sama kan? Oh Kalau iya, misalnya sama. Sama sama. kayak pokoknya kalau uji lanjut itu syaratnya itu H0-nya ditolak dulu gitu. Karena kalau H0-nya diterima berarti nggak ada perbedaan atau tidak mempengaruhi, jadi nggak usah uji lanjut gitu. Siapa? Kasih Kang. Oke, ada yang lain? Oh ya, kalian ada tugas nggak dari Bu Eni? Ada. Ada, Kang. Ada berapa soal? Soalnya 3. 3. Tapi ada anaknya. Wah. Jadi kalian nanti cobain dulu ya pakai sintaks yang aku kasih kali ini. Gampang kok komponen varians. Tinggal tadi juga fungsinya tinggal klik-klik aja kan. Tinggal ganti angka. Nah, kalian jangan lupa absen karena tadi Bu Eni ngabarin yang absen baru 16 orang. Jadi secepatnya gitu. Takutnya link absennya bakal hilang sama TU. Jadi buat sekarang absen dulu aja. Gak apa-apa. Absennya yang praktikum kan, Kang? Ya, yang praktikum. Udah pada klik kan? Udah baru 16 orang soalnya. Udah, Kang. Oke, mantap. Nah, paling tadi dititipin tugas juga, dititipin pesan juga sama Bu Eni. Buat tugasnya ditambahin kayak kemarin aja. Di bawahnya pakai software R yang tadi. Pokoknya nanti setiap ada tugas itu ditambahin sama software R di bawah. Setelah teori, baru software R-nya gitu. Jadi ngirimnya satu file aja ke Bu Eni. Kang mau nanya. Oke, boleh. Kalau misalnya si R-nya tuh dimasukinya kayak di sela-sela perhitungan gitu atau mending di bawah aja nanti ada lampiran? Oh, dipakai di bawah aja setelah teori beres. Nah, baru lampiran perhitungan R-nya di bawah. Oke, Kang, makasih. Oke. Sip. Ada yang ditanyain lagi nggak? Nanti kalau ada yang ya boleh.
Ibu Yani ngasih tahu nggak itunya pengumpulannya kapan? Soalnya nggak dikasih tahu kemarin. Oh, bentar aku tanyain dulu ya. Oh iya, Fly. Kalau dari Bu Eni sih ngasih taunya ke aku buat praktikum ini buat nyari komponen varians aja. Sebenarnya untuk menentukan ukuran sampel itu bukan nggak ada praknya sih. Belum dikasih modulnya deh kayaknya Bu Eni. Bu Eni nyuruh tugasinnya ke aku itu cuma buat ngitung komponen varians aja. Atau kalian udah dapat materi menentukan ukuran sampel? Kalian udah sampai mana materinya? Ya, sampai yang menentuin ukuran sampel, terus yang apa sih ngeliputin kurva. Cuman nggak paham cara baca kurvanya itu gimana. Oh, kalau kurvanya udah punya? Baru yang dari Bu Eni, cuman ya yang dari Montgomery. Dari Montgomery ya. Udah lengkap itu kurvanya? Nggak tahu. Nanti aku tanyain lagi aja ke Bu Eni untuk menentukan ukuran sampel ini ada prakteknya atau enggak. Biasanya sih nggak ada tahun kemarin tuh, tapi nanti dicoba dulu ya. Ada yang ditanyain lagi nggak? Ada sayang, ada. Gimana? Ada yang ditanyain lagi nggak? Nanti aku kabarin aja buat pengumpulan tugasnya kapan. Soalnya belum dibalas sama Bu Eni-nya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung aja di grup atau PC aja kalau masih malu-malu. Jangan malu-malu atuh. Langsung di grup aja biar nanti yang belum tahu bisa tahu gitu. Oke. Sip. Kalau ini udah nggak ada yang ditanyain lagi. Andin ya, Andin. Ada yang ditanyain nggak? Cukup, Kang. Oke. Buat yang lainnya ada yang ditanyain lagi nggak? Putri Nabila. Nggak ada, Kang. Oke. Rafli cukup. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, paling praktikum hari ini cukup segitu aja. Semoga bermanfaat. Nanti G-Drive-nya aku bakal update. Nanti kalau mau belajar sintaknya di G-Drive aja ya. Buat ngeran sintaknya. Nah, kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, aku tutup untuk praktikum hari ini. Terima kasih buat yang udah hadir. Semangat, jangan lupa ikut forum SPL. Betul? Oke. Terima kasih. Nanti aku kabarin lagi kalau tugasnya dikumpulin kapan. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.